Oke, kita lanjutkan ke sifat selanjutnya. Itu ada A. A di sini adalah afinitas elektron atau electron affinity gitu ya. Jadi biasanya simbolnya itu Ea ya. Nah, kita harus tahu dulu definisi electron affinity atau afinitas elektron ini. Jadi Ea ini merupakan energi yang dilepaskan atau dihasilkan ketika menangkap satu elektron pada atom dalam wujud gas. Nah, apabila sebelumnya energi ionisasi itu energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron, nah ini kebalikannya, energi yang dilepaskan atau dihasilkan atau dibebaskan ketika dia itu menangkap satu elektron pada atom dalam wujud gas. Jadi ketika si atom itu menangkap satu elektron dalam wujud gas gitu ya. Ketika atom menangkap satu elektron dalam wujud gas, biar nggak rancu, dalam wujud gas gitu. Jadi afinitas elektron ini merupakan ukuran di mana suatu elektron itu lebih mudah membentuk ion negatif atau enggak gitu ya. Jadi dia itu menunjukkan kemudahan suatu atom membentuk ion negatif. Kalau tadi untuk energi ionisasi bisa jadi tolak ukur kemudahan suatu atom membentuk ion positif. Jadi kalau energi ionisasinya besar, oh berarti energi yang diperlukannya besar, berarti dia susah membentuk ion positif. Kalau di sini justru karena yang definisinya yang dilepaskan atau yang dihasilkan, jadi ketika semakin besar afinitas elektron, berarti dia semakin mudah membentuk ion negatif gitu ya. Jadi di sini saya tambahkan catatan, apabila Ea-nya bernilai besar, maka atom mudah membentuk anion atau ion negatif. Nah, reaksinya bagaimana? Reaksinya juga sama kalau ini menangkap elektron. Jadi misalkan saya punya Cl menangkap elektron, berarti dia akan bermuatan Cl- dalam wujud gas gitu ya. Dan untuk afinitas elektron juga ini sama, ada tingkatannya, ada afinitas elektron pertama, kedua dan seterusnya ya. Jadi ini kita sebut sebagai Ea1. Ea2-nya ketika dia menangkap lagi elektron menjadi Cl2-. Kemudian ini kita sebut sebagai Ea2 ya. Nah, jadi biasanya afinitas elektron ini nilainya negatif. Kenapa negatif? Negatif di situ menunjukkan bahwa dia energinya dilepaskan atau dihasilkan seperti itu. Nah, bagaimana hubungannya dalam sistem periodik unsur? Apabila kita lihat dari aturan Peano, artinya ketika dia dalam satu golongan, dari atas ke bawah afinitas elektron semakin kecil ya. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektron semakin besar. Jadi saya tuliskan di sini bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah itu Ea-nya itu semakin kecil ya. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan itu menunjukkan Ea semakin besar. Nah, ini inti hubungan sifat afinitas elektron dengan letak
tempatnya dalam sistem periodik unsur begitu. Nah, contoh kasus untuk tipe-tipe soal afinitas elektron itu, ini kecenderungannya ya, biasanya di afinitas elektron ini muncul tipe soal seperti ini. Ketika ada X dan ada Y, misalkan X ini nilainya min 160 kJ, nilai EA-nya, kemudian Y itu min 20 kJ. Nah, antara X dengan Y, mana yang lebih mudah membentuk ion negatif? Nah, cara membacanya, tanda minus itu menunjukkan bahwa sifat reaksinya itu eksoterm. Ya, eksoterm itu ya. Oke, ini bahasa yang baru. Minus ini menunjukkan bahwa dia melepas energi. Nah, jadi tanda minus di sini, minus ini itu menunjukkan dia melepas energi. Jadi X ini dia ketika menerima satu elektron melepaskan energi sebanyak 160 kJ. Sedangkan Y ini ketika menerima satu elektron dia melepaskan 20 kJ. Nah, ketika EA-nya lebih besar, maksudnya lebih besar tuh, jadi tanda minusnya tidak dilihat ya. Ketika EA-nya lebih besar, maka atom mudah membentuk ion. Nah, energi ionisasi jadi energi afinitas elektron yang dilepaskan paling besar itu dilepaskan oleh X. Ini lebih besar. Maka X ini dia lebih mudah menerima satu elektron dibandingkan dengan Y. Jadi dari dua data ini kita dapat menyimpulkan bahwa X lebih mudah membentuk anion dibandingkan Y gitu. Ya. Jadi X ini justru lebih stabil dalam keadaan ion dibandingkan dalam keadaan X-nya atau si atomnya gitu ya. Karena ketika dia telah menerima elektron, si energinya itu dilepaskan supaya dia menuju keadaan stabil. Karena tidak semua unsur itu cenderung bermuatan positif. Justru ada juga unsur yang dia itu lebih stabilnya itu dalam keadaan negatif seperti yang ditunjukkan oleh sifat afinitas elektron ini, ya. Oke, kita lanjutkan ke sifat selanjutnya, yaitu ada M. M di sini itu merupakan keelektronegatifan. Nah, keelektronegatifan ini sebenarnya hampir mirip dengan tadi energi ionisasi. Cuma masalahnya kalau energi ionisasi itu biasanya atom sendiri gitu ya menerima elektron gitu ya. Jadi benar-benar ada elektron dari luar untuk dia terima gitu kan. Kalau keelektronegatifan ini dia kecenderungan suatu atom untuk menarik pasangan elektron dalam berikatan. Nah, N ini lawannya apa? Lawannya itu adalah plus. Plus di situ adalah elektropositifan. Jadi saya satukan saja. Plus ini di sini adalah keelektropositifan. Nah, gitu. Ya, itu keelektronegatifan kayak gini definisinya. Kalau keelektropositifan itu kecenderungan suatu atom untuk melepas pasangan elektron dalam berikatan. Jadi nanti ketika suatu atom akan berikatan, misalkan saya punya H akan berikatan dengan Cl gitu ya. Nah, nanti HCl ini akan menunjukkan mana yang lebih, ketika mereka berikatan,
mereka itu akan mengeluarkan sifat mereka gitu. Apakah dia itu lebih mudah melepas elektron atau dia itu lebih mudah menarik elektron. Nah, kalau kita lihat untuk keelektronegatifan ini justru kecenderungannya itu dari kiri ke kanan dia semakin besar N itu. Sedangkan keelektropositifan berarti kebalikannya. Dari kiri ke kanan itu justru semakin kecil atau semakin besar itu ke sebelah sana. Nah, biasanya keelektropositifan ini semakin besar ketika dia unsurnya logam gitu ya. Jadi antara H sama Cl mana yang lebih positif? Nah, si H ini lebih positif. Lebih positif, sedangkan Cl lebih negatif. Jadi kecenderungannya itu si Cl menarik pasangan elektron, H itu melepas. Jadi ketika kita gambarkan ini H punya elektron, terus Cl punya elektron juga. Nah, nanti elektron ini tuh akan lebih tertarik awan elektronnya oleh Cl. Justru si H itu lebih kayak ya udahlah sok aja kalau mau dipakai gitu ya. Jadi si H itu cenderung melepaskan elektron atau bersifat positif. Makanya keelektropositifannya semakin besar untuk H karena letaknya di sebelah sini. Ya. Jadi untuk keelektronegatifan dengan keelektropositifan ini dia saling kebalik gitu ya. Nah, jadi saya tambahkan di sini bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah, bagaimana sifat keelektronegatifan? Keelektronegatifan itu semakin, nah coba kita lihat cenderungannya. Dalam satu golongan keelektronegatifan dari atas ke bawah semakin kecil. Sedangkan untuk keelektropositifan, kalau kita lihat dari atas ke bawah dia semakin besar. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan, bagaimana sifat keelektronegatifan? Keelektronegatifan dari kiri ke kanan itu semakin besar. Berarti untuk keelektropositifan dia kebalikannya, dia semakin kecil. Ya. Nah, berarti kalau kita perhatikan unsur yang paling elektronegatif itu letaknya di sini. Jadi untuk He, Ne, A, Rk, Rxe ini justru itu pengecualian ya. Maksudnya pengecualian itu dia karena udah stabil ya, dia nggak elektropositif, nggak elektronegatif karena mereka tidak berikatan. Jadi paling elektronegatif itu ada di golongan 7A. Paling elektropositif itu ada golongan di 1A gitu ya. Nah, jadi untuk keelektronegatifan di sini note saya kasih catatan. Bukan berarti keelektronegatifan itu dari kiri ke kanan semakin besar, berarti yang paling besar itu adalah golongan 8A. Bukan seperti itu. Tapi yang paling elektronegatif itu ada di golongan 7A. Sedangkan paling elektropositif itu ada di golongan 1A begitu. Ya, nah itu sekilas bahasan tentang keelektronegatifan dengan keelektropositifan. Oke, kita lanjutkan ke sifat yang selanjutnya. Ini ada O. O di sini sifat yang terakhir ya. Sifat yang terakhir ini ada oksidator. Ini untuk O ya. Nah, oksidator ini secara definisi adalah dia kemampuan zat mengalami reduksi. Nah, jadi oksidator itu kemampuan suatu zat untuk mengalami reduksi. Ya, maksudnya reduksi di sini dia itu bisa juga berperan sebagai pengoksidasi. Nah, sebenarnya untuk oksidator ini tidak terlalu dibahas secara detail karena nanti adik-adik akan pelajari
sifat tentang reduksi oksidasi di bab selanjutnya di kelas 10 ini gitu ya. Pokoknya di sini untuk oksidator itu adalah membuat zat mengalami reduksi. Nah, biasanya dia paling besarnya itu ada di gas-gas, di unsur-unsur yang wujudnya gas. Nah, makanya kecenderungannya bagaimana? Kecenderungannya dalam satu golongan dari atas ke bawah itu sifat oksidatornya semakin kecil. Nah, kebalikannya itu ketika dalam satu periode dari kiri ke kanan itu sifat oksidatornya semakin besar begitu. Ya, jadi pokoknya patokannya dari ini. Nah, ini sifat yang terakhir. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa tipe soal yang suka muncul di sifat-sifat keperiodikan ini. Oke, ini dia soal-soal yang akan kita bahas terkait sifat-sifat keperiodikan, yaitu di sini ada soal 1, 2, 3. Ini berdasarkan tabel periodik yang ada di pinggirnya. Jadi di sini ada unsur P, Q, R, S, T. Nah, pertanyaan yang pertama itu diminta unsur dengan keelektronegatifan terbesar. Jadi unsur dengan keelektronegatifan terbesar ini kita harus tahu dulu sifat keelektronegatifan itu kecenderungannya dalam SPU itu bagaimana. Nah, kita lihat aturan yang pianolora aja. Piano N di sini merupakan keelektronegatifan. Ternyata yang paling elektronegatif terbesar itu adalah yang letaknya sebelah kanan dan atas. Berarti kanan atas tuh di sini. Nah, Q itu adalah golongan 8A. 8A itu tidak mempunyai sifat keelektronegatifan karena dia udah stabil gitu ya. Jadi dia kalau keelektronegatifan itu kan kecenderungan menarik elektron ketika dia berikatan gitu kan. Makanya yang paling tinggi adalah dimiliki oleh S gitu. Jadi jawabannya adalah S. Selanjutnya nomor 2, paling mudah membentuk ion positif. Apabila paling mudah membentuk ion positif itu definisi apa? Nah, energi ionisasi itu energi yang diperlukan untuk membentuk atau untuk melepaskan satu elektron. Melepaskan satu elektron artinya dia membentuk ion positif begitu. Kalau paling mudah berarti cari yang energi ionisasinya besar atau kecil. Berarti cari energi ionisasi yang kecil karena ketika dia perlu energi yang kecil berarti dia mudah membentuk ion positif. Berarti cari yang energi ionisasinya kecil. Nah, energi ionisasi itu PI, paling kecil itu letaknya di bawah dan di sebelah kiri. Nah, berarti adalah unsur R. Selanjutnya, unsur dengan energi ionisasi terbesar. Kalau terbesar berarti letaknya di sebelah kanan atas. Berarti ada unsur Q. Q masuk ya, karena energi ionisasi itu untuk melepaskan satu elektron. Nah, Q itu adalah unsur yang paling stabil sehingga untuk melepaskan satu elektron untuk golongan gas mulia, dia pasti akan memerlukan energi yang sangat besar seperti itu. Lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 ini udah beda lagi, tidak berdasarkan tabel yang ada di sampingnya. Ini ada soal energi ionisasi untuk 3Li, 5B, 7N, 6C, dan 4Be secara acak nilainya ini. Nah, sekarang berdasarkan data tersebut, nilai energi ionisasi B. Kita mau mencari energi ionisasi untuk unsur B. Ini nilainya ternyata secara acak. Nah, cara menentukannya atau cara mengerjakan soal kayak gini, kita harus membuat unsur-unsur yang ada di soal letak dalam SPU-nya itu seperti apa. Berarti kita harus membuat konfigurasi elektron terlebih dahulu. Jadi 3Li itu 2, 1. Bisa cara konfigurasi kulit ya, karena nomor atom untuk unsur-unsur yang ada di soal ini masih dari 20 ke bawah gitu ya. Berarti ini periode 2 golongan 1. Kemudian 5B itu 2, 3. Kemudian 7N 2, 5. Kemudian 6C
24, 4Be, 22. Berarti ini semuanya sama-sama di periode 2. Cuman bedanya adalah di golongannya gitu kan. Coba golongan 1 tuh Li dulu berarti ya. Ada Li, Be, kemudian B, kemudian 4C, ini N. Ini misalkan periode 2. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang kita ambil yang ekstrim dulu atau yang tinggi dulu sama yang paling rendah. Yang paling tinggi itu energi ionisasi dimiliki oleh yang sebelah kanan. Berarti dimiliki oleh N. Paling tinggi adalah nilainya 1402. Ini 1402. Kemudian paling rendah itu 520 dimiliki oleh Li. Nah, kira-kira C berapa? Kalau 1402 berarti ya angsuran dari 1402 yang paling rendahnya kedua gitu ya. Paling tingginya kedua gitu ya. Itu ada 1086. Kemudian diikuti 801, ini 899. Jadi kita bisa tahu dari sini ternyata energi ionisasi boron itu atau unsur B itu adalah 899 kilojoule seperti itu. Oke, ini dia ada tipe soal lainnya yaitu tentang energi ionisasi. Nah, biasanya soal ini suka muncul di soal-soal UTBK ya, UTBK atau SBMPTN gitu ya. Nah, di sini ada nilai energi pengionan ke-1 sampai ke-5. Jadi ada data energi ionisasi 1 sampai energi ionisasi 5. Boleh kita tulis di sininya ada EI1, EI2, EI3, EI4, EI5. Ya. Nah, ternyata untuk unsur X ini pada golongan utama itu golongan A berarti berturut-turut. Jadi ini untuk unsur X. Berturut-turut nilainya 509, 979, 3300, kemudian 4400, 5700. Nah, nilai-nilai ini dia menunjukkan energi ionisasi untuk unsur X gitu ya. Nah, sekarang berdasarkan data tersebut, nah apabila kita perhatikan dari data ini, memang energi ionisasi itu semakin banyak elektron yang dilepaskan, berarti nilai energi ionisasinya akan bertambah gitu kan ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa unsur X ini memiliki elektron valensi berapa. Nah, dia mempunyai elektron valensi berapa, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa oh ya udah elektron valensinya karena energi ionisasinya ada 5 berarti elektron valensinya 5. Nah, tidak bisa kayak gitu. Tidak semuanya seperti itu gitu ya. Ada beberapa kasus mungkin seperti itu, tapi kalau di sini tidak gitu ya. Kenapa tidak? Nah, kita harus melihat dulu catatan. Ingat bahwa lonjakan terbesar dia menunjukkan batas elektron valensi. Jadi kan seharusnya peningkatannya itu secara periodik. Maksudnya periodik itu dia secara teratur gitu kan. Apakah di sini secara teratur atau ternyata tidak gitu. Ada lonjakan kecil, lonjakan besar. Nah, kita cari lonjakan terbesarnya itu di mana gitu ya. Nah, apabila kita lihat dari 500 ke 900 kurang lebih ini selisihnya paling 400-an lah ya. Kemudian 979 jangan lupa lah. 900 ke 3300 berarti. Nah, kemudian ini ada 3300 ke 4400 itu kan sekitar seribuannya 1100. Ini ke sini 1100. Nah, kalau kita perhatikan kalau ini secara beratur gitu ya. Maksudnya teratur itu ya 1100, sekitaran 1100. Nah, ternyata ada lonjakan yang sangat berbeda. Ketika ini lonjakannya hanya 400, kemudian dari energi ionisasi kedua menuju 3 itu 2400. Artinya langsung lonjak ke energi yang tinggi. Artinya di sini kita tahu batas elektron valensi untuk unsur X. Artinya X ini mempunyai elektron valensi berapa? Nah, ini menunjukkan bahwa dia itu masih mudah untuk melepaskan elektron karena nilai energinya masih sangat rendah. Ketika dari elektron kedua menuju elektron ketiga, ternyata kita perlu memerlukan energi yang cukup besar. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa elektron valensi energi ionisasi ketiga ini menunjukkan
bahwa dia keadaan stabil. Dia udah menuju ke kulit yang berbeda maksudnya. Makanya di sini kita tulis di sini merupakan batas elektron valensi. Oleh karena itu, X ini berarti dia memiliki elektron valensinya itu sama dengan 2 begitu. Mudah ya untuk materi tipe-tipe soal dalam mengerjakan tentang sifat-sifat keperiodikan. Nah, sekian pembahasan terkait materi sifat-sifat keperiodikan dan latihan soalnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik dan bisa membantu adik-adik belajar di rumah. Like juga video ini, dan apabila adik-adik masih merasa bingung, silakan adik-adik komen di video ini. Terus subscribe juga nih channel YouTube Belajar Akademik Jenius dan nyalakan tombol notifikasi dengan cara mengklik lonceng supaya adik-adik melihat updatean terbaru dari video-video dari channel YouTube Belajar Akademik Jenius. Nah, saya Dea Santika Rahayu pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Bye bye.